Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, alhamdulillah bertemu kembali dengan Login Pajak Channel yang membahas tentang seputar perpajakan. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang tutorial cara membuat NPWP pribadi secara online khusus untuk yang belum memiliki pekerjaan, mahasiswa serta para pencari pekerja. Pembahasan kali ini adalah mengakomodir dari keluhan serta pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian yang belum memiliki pekerjaan tetapi ingin memiliki NPWP. Karena NPWP ini sangat dibutuhkan untuk beberapa keperluan, diantaranya saat melakukan transaksi di perbankan atau saat ingin melamar pekerjaan. Karena di beberapa perusahaan bagi pelamar pekerja harus melampirkan fotokopi NPWP. Sedangkan di sisi lain, syarat mutlak untuk membuat NPWP adalah salah satunya telah memiliki penghasilan. Hal ini bisa dilihat saat kita melakukan pendaftaran NPWP secara online. Pada langkah ketiga, kita diminta untuk mengisi sumber penghasilan, kemudian kode KLU, serta pada langkah ketujuh, kita diminta untuk mengisi info tambahan, yaitu perkiraan penghasilan per bulan kita berapa. Dan inilah pokok permasalahannya ketika wajib pajaknya adalah yang belum bekerja, mahasiswa, atau para pencari kerja. Atas permasalahan ini kami akan memberikan solusi cara mengatasinya, yaitu sebelumnya ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. 1. KTP, 2. Kartu keluarga, 3. Alamat email yang aktif. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita akan mulai proses tahapan cara membuat NPWP pribadi secara online. Untuk yang belum bekerja, kita masuk ke search engine Google, lalu kita ketik irek.pajak.go.id, lalu kita visit. Maka kita akan masuk ke menu login pendaftaran NPWP, lalu kita klik daftar. Kini kita masuk ke menu pendaftaran akun langkah 1 dari langkah 2. Kita masukkan email kita, kemudian kode CAPTCHA. Setelah itu kita klik daftar. Maka ada keterangan sukses langkah 1 kita. Maka kita cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah kedua. Dan inilah email kita yang telah dikirim. Lalu untuk melanjutkan kita klik link verifikasi yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk ke pendaftaran akun langkah 2 dari 2. Kita diminta untuk mengisi nama sesuai KTP, password, serta kode CAPTCHA paling bawah. Lalu kita klik daftar. Maka akan ada notifikasi sukses langkah 2 kita. Kemudian kita membuka email kita untuk melihat link aktivasi. Inilah email masuk kita. Lalu kita klik link aktivasi yang kami tandai panah. Maka akan ada notifikasi selamat, akun atas nama Anda telah berhasil. Lalu kita klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ke-1 pada formulir registrasi daftar wajib pajak. Pada kategori wajib pajak, kita memilih orang pribadi. Kemudian untuk status pusat atau cabang, kita pilih pusat. Setelah itu kita klik next. Kini kita masuk ke langkah kedua, yaitu identitas wajib pajak. Kita diminta untuk mengisi nama wajib pajak sesuai KTP, tempat tanggal lahir. Kemudian kita scroll ke bawah untuk melihat data-data yang harus kita isi. Kemudian kita mengisi jenis kelamin, status pernikahan, dan kebangsaan kita pilih Indonesia. Maka setelah itu kita diminta untuk mengisi nomor KK serta nomor NIK. Setelah nomor KK dan nomor NIK kita isi, lalu kita pilih validasi data yang berwarna hijau. Maka akan ada notifikasi pada bagian bawah, validasi data kependudukan berhasil.
Maka ini menandakan kita bisa melanjutkan langkah selanjutnya. Lalu kita klik next. Kini kita masuk ke langkah ketiga, yaitu penghasilan, sumber penghasilan. Maka kita harus memilih di sini adalah pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu kita checklist. Kemudian kita diminta untuk mengisi klasifikasi lapangan usaha. Lalu kita klik kode KLU yang kami tandai panah merah. Kini kita diminta untuk mencari kode KLU kita. Kita lihat ada pegawai negeri sipil, anggota militer dan kepolisian, pegawai badan usaha milik negara, dan pegawai swasta serta pensiunan. Lalu kita klik pegawai swasta dengan tulisan pilih yang kami tandai panah merah. Kemudian setelah dipilih, kita scroll ke bawah, lalu kita klik next untuk melanjutkan. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah keempat, yaitu alamat domisili, alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya. Kita diminta untuk mengisi jalan, nomor rumah, RT RW, serta kode wilayah. Setelah nama jalan, nomor, serta RT RW terisi, lalu kita klik kode wilayah di kotak yang kami tandai panah merah. Maka kita akan diarahkan untuk mencari wilayah, untuk mengisi nama kelurahan serta kecamatan. Lalu kita klik cari pada sudut kanan yang kami tandai panah merah. Maka akan ditampilkan hasil dari penulisan kita, nama wilayahnya yaitu kelurahan serta kecamatan. Setelah sesuai, lalu kita klik pilih pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Dan inilah data-data hasil inputan kita, lengkap sekali. Setelah itu kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah kelima, yaitu alamat KTP, alamat tempat tinggal sesuai dengan dokumen identitas diri. Jika alamat sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya, maka kita checklist. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melanjutkan, lalu kita klik next. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ke-6, yaitu alamat usaha. Alamat usaha bukan karyawan atau pegawai, dikarenakan kita memasukkan data sebagai karyawan. Maka kita scroll ke bawah untuk melanjutkan, kemudian kita klik next. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ke-7, yaitu info tambahan. Info tambahan, kita diminta untuk mengisi kisaran penghasilan per bulan. Terlihat ada beberapa penghasilan yang kita pilih, lalu kita klik kurang dari 4.500.000 per bulan. Setelah kita pilih, lalu kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah. Kini kita masuk ke langkah ke-8, yaitu persyaratan. Persyaratan saudara adalah wajib pajak orang pribadi berstatus pusat yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan kategori NIK tervalidasi, tidak ada yang perlu dilampirkan. Lalu kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah ke-9, yaitu pernyataan. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Kita checklist. Selanjutnya, dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan, kita checklist yang paling bawah, belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhinya syarat objektif sebagai wajib pajak. Selanjutnya kita klik next yang kami tandai panah merah. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ke-10, yaitu PP 23, pemberitahuan mengikuti tarif umum PP 23. Lalu kita checklist yang bawah.
dikenai pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu kita klik simpan. Maka akan ada notifikasi konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir, lalu kita klik iya. Maka kita akan diarahkan kepada menu dashboard status pendaftaran NPWP, lalu kita klik kirim token yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi masukkan kode CAPTCHA, lalu kita ketik kode CAPTCHA tersebut. Setelah itu kita klik submit. Maka akan ada notifikasi sukses, token berhasil terkirim ke email kita. Kemudian kita tutup. Maka kita akan buka email kita, dan inilah email masuk dari e-registration@pajak.go.id. token Anda dengan nomor layanan Anda sekian. Kemudian kita catat atau kita copy kode token tersebut. Kini kita kembali ke menu dashboard status pendaftaran NPWP, lalu kita klik kirim permohonan di sudut kanan yang kami tandai panah merah. Kemudian kita diarahkan pada surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan melalui aplikasi e-registration. Surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan, saya menyatakan bahwa telah memperoleh informasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Pajak. Lalu kita checklist. Telah menerima penjelasan bahwa wajib pajak yang terdaftar mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi perpajakan, kita checklist. Kemudian kita isi token yang telah dikirim tadi di email kita. Setelah itu kita klik kirim pada sudut kanan bawah yang telah kami tandai panah. Maka akan ada notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak di Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP terlampir di KPP Pratama. Untuk meningkatkan layanan kami, dimohon kesediaannya mengikuti survei online layanan pendaftaran. Kita bisa ikut survei atau lewatkan. Kemudian kita buka email kita, terlihat ada email masuk. Terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara yang terhormat Bapak Ibu. Terima kasih Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak pusat di KPP Pratama. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, selamat, Anda telah memiliki NPWP sekarang. Login Pajak Channel ya, jangan lupa di subscribe ya, subscribe lonceng, terus di komen ya, kasih komen bagaimana ya, pokoknya saksiin tuh YouTube login pajak ya. Dengan demikian selesai sudah tahapan cara membuat NPWP pribadi secara online khusus yang belum bekerja, mahasiswa serta pencari kerja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari berkarya untuk kita dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.